Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Banyuanyar, yang terhormat Bapak Kepala Puskesmas Klemen Kidul, yang terhormat Kadis Wilayah Kerja Kecamatan Banyuanyar, dan Bapak Ibu peserta mini lokakarya lintas sektor di wilayah Puskesmas Klemen Kidul. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Di acara ini lokakarya lintas sektor Puskesmas Klemen Kidul. Bapak Ibu yang terhormat, adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan, kelima penyampaian materi, yang terakhir adalah penutup. Doa untuk kelancaran acara dimohon kepada Bapak Muhtar untuk memimpin acara ini. Terima kasih. Al-Fatihah.
memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Puskesmas kepada Bapak Muhammad Iska. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Camat Banyuanyar, alhamdulillah hadir secara pribadi. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Banyuanyar, alhamdulillah juga bisa hadir secara pribadi. Yang saya hormati Bapak Danramil, alhamdulillah juga bisa hadir secara pribadi. Terima kasih banyak Bapak Asetor. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa atau mewakili Ibu Ketua LPP, Ibu Kader serta staf Puskesmas. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada pagi hari ini bisa memenuhi undangan kami di acara rapat lintas sektor. Kami nanti akan menyampaikan beberapa program capaian per desanya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang bisa menyempatkan hadir di acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini senantiasa membawa berkah, manfaat, barokah buat kita semua, wabil khusus buat Puskesmas Minang Kidul dan masyarakat di wilayah Puskesmas Minang Kidul. Shalawat beserta salam kita aturkan pada kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada beliaunya, karena nantinya kita semua di yaumil kiamah senantiasa mendapatkan syafaat barokah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya acara lintas sektor ini dadakan Bapak Ibu, karena nanti di tanggal 15 ini kami punya gawe bersama, yaitu pelaksanaan pemberian makanan tambahan pada milkek dan bagi balita yang kurang gizi. Makanya itu saya kemarin, ayo kita laksanakan rapat lintas sektor, biar nantinya program ini betul-betul mendapat dukungan penuh dari lintas sektor. Karena dari evaluasi dari tahun ke tahun untuk PRT lokal ini pengaruhnya kurang signifikan. Jadi kenaikan dari berat badan dan lain-lain ini masih kurang. Jadi mohon nanti dukungan dari ibu-ibu kader LPP serta Pak Tinggi ya. Yang hadir Pak Tinggi ada? Nggak ada, semua diwakilkan. Diwakilkan bendahara. Terus salah Safi diwakilkan LPP. Ya, mewakili LPP. Terus Kemenang Lor di LPP. Terus Pak LPP ada undangan sendiri kan dia? Iya. Nah, terus Kemenang Kidul. Oh, Pak Lori. Pak Lori sebenarnya kepala desa sebenarnya. Setelah LPP setelah terus taruhan. Ini taruhan. Oke, jadi semua walaupun diwakili nggak apa-apa, mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat yang nanti mau disampaikan kepada kepala desa. Sebenarnya ingin hadir dihadiri kepala desa biar tahu kepala desa itu, oh ternyata potret kesehatan di desanya seperti ini, ya, seperti ini. Yang harus saya perbaiki ini untuk kedepannya lagi, ya, itu. Ya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang hadir bisa menyampaikan ke kepala desanya dan menjadi referensi nantinya di tahun-tahun yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau saya sebut tadi ya Bapak
Mukhtar ya, Kepala KUA Kecamatan Banyuanyar, Bapak Madi nanti Pak ya, koordinator pengawas Pak ya, pengawas ya. Alhamdulillah juga hadir ya. Di Pak Mukhtar ini banyak satir yang belum tersebut juga Pak. Dan nanti di ini ada kegiatan seperti bias nanti Pak, bias itu di bulan Agustus nanti ada kegiatan cacingan ya, jadi siswa SD itu juga ada pemberian obat cacing, nanti bisa sukseskan di acara-acara itu. Terima kasih rahmatnya semuanya ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita semakin dulu acara silaturahmi kita ya, dan saling berbagi informasi tentang apa yang harus kita lakukan ya, untuk semua ini bukan untuk siapa Pak, untuk masyarakat ya, untuk masyarakat wabil khusus di wilayah Kecamatan Banyuanyar tentunya. Sekali lagi mohon maaf bila dalam penyampaian dan penyambutan kami yang beginilah Puskesmas Kelang ya, belum ada perubahan yang cukup banyak ya, karena kami masih mau prioritaskan mana yang perlu kami prioritaskan ya. Jadi alhamdulillah, tapi sudah insya Allah mulai tahun 2020 sampai sekarang kalau yang asli di sini sudah banyak perubahan yang signifikan tentunya. Yang jelas berubah di depan tadi ya, kok catnya ganti gitu ya. Itu amanahnya instruksi Bapak Bupati ya. Jadi alhamdulillah kami bisa waktunya sudah dekat, sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun kami cek, tadi perlu perbaikan lagi. Alhamdulillah. Itu saya kira Bapak Ibu ya, dari kami selaku Kepala Puskesmas sekali lagi ucapkan terima kasih. Mohon maaf ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua kepada Bapak Camat Kecamatan Banyuanyar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Masih pagi waduh yuk. Tanggal 2 enggak kan? Pertengahan. Sudah tetes sampai berlayar. Belum banget. Tetap ya. Semangat lu yuk. Saya ulangi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kan gitu. Jadi energi positif terasa. Saya merasakan itu. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Puskesmas Klenan Kidul, Bapak Kapolsek Pak Kamil, alhamdulillah hadir pribadi semua. Pak Korwil Wijaya, Pak Kepala KUA hadir pribadi, dan juga teman-teman Puskesmas dan BP desa, kepala desa yang mewakili, dan semua yang hadir tanpa bisa dan satu tanpa mengasih rasa hormat. Alhamdulillah, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang hormati, pertama saya sampaikan terima kasih Pak Kapus, kami diundang membuat suatu penghargaan penghormatan bagi saya, dan terima kasih atas undangannya, dan juga terima kasih apresiasi karena mengadakan acara ini. Dan kepada Bapak Ibu yang hadir tadi, saya sampaikan terima kasih. Ini acara penting. Mari kita sepakati, Ibu, ini acara penting, Bapak Ibu. Ini lokakarya dalam rangka tentu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya. Kesehatan ini penting, sangat penting. Bahkan nikmat Allah yang paling
penting yang nikmat sehat. Kita tidak bisa merasakan nikmat yang lain tanpa diri kita sehat. Maka dari itu semua yang hadir ini perlu komitmen dan dukungan bersama untuk menjadikan pertama diri kita sehat, kedua masyarakat kita sehat, keluarga kita sehat, masyarakat kita sehat, dan Kecamatan Banyuanyar derajat kesehatannya juga meningkat. Pada intinya itu. Nah, hal-hal apa saja yang menjadi problematika kesehatan tentu kita semua harus mendukung, harus beratensi, punya perhatian lebih. Dan alhamdulillah melalui Puskesmas, melalui program-programnya tentu akan meningkatkan dan menyelesaikan masalah kesehatan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, mari terutama desa ya, karena desa yang tidak masyarakatnya. Bapak Ibu hadir mewakili, sampaikan semoga ke depan Pak Kades juga hadir pribadi. Kalau tidak, tolong sampaikan apa isi daripada rapat ini. Tolong sampaikan betul, karena tanpa dukungan beliau menjadi kurang maksimal, menjadi optimal. Sampai ada dulu ya coba apa yang jadi program pemerintah melalui programnya Bapak Kapus. Kembali lagi saya katakan ini penting ya, karena memang penting Pak. Penting Pak. Yang pertama mungkin ya, sebelum mengarah kepada program kegiatan yang akan disampaikan oleh Pak Kapus, saya mengimbau mari kita mulai dengan diri kita untuk berpola hidup sehat, ya, pola hidup sehat, termasuk nanti berkembang keluarga kita dan kemasyarakatan dan pada masyarakat. Sudah Pak, kalau tak sehat, tidak punya besar Pak. Kita punya mobil tak sehat, tak jadi mobil Pak. Kita punya suami ganteng, percuma menerapkan tak sehat, benar apa menonton, jadi tak bisa kan ya. Makanya Pak ini ke suaminya, karena banyak ibu-ibu ya. Pak ini suaminya ya pesehat, ibu sehat. Jadi intinya itu kembali lagi, ini komitmen bersama, tanggung jawab bersama. Mari kita dukung. Dukungnya bukan hanya retorika, tetapi dukungan yang sebenar-benarnya dukungan. Maka dari itu, ini menjadi tanggung jawab itu, komitmen. Eman Pak, pemerintah sudah perhatian. Maka dari itu, nanti banyak program ya. Program itu tentu butuh sukses, butuh berhasil. Komunikasi yang baik tentu kita perlukan. Apapun permasalahan di lapangan dan sukan-sukan, kita semua ini bertanggung jawab. Termasuk Pak Kapolsek dan Pak Danabin, kita semua siap berkomunikasi, siap menjalin hubungan apa ya? Hubungan apapun dalam rangka kebaikan bersama. Itu saja dari saya, karena yang lebih penting program ini sudah disampaikan. Target-target apa yang perlu kita capai. Saya butuh gini, kenapa ini butuh perhatian? Karena program itu pertama memang harus sukses. Kedua, kalau dilaksanakan ternyata kurang maksimal hasilnya, itu menjadi bahan evaluasi. Maka program ini wajib menjadi tanggung jawab kita untuk terlaksana dengan baik. Contoh gampang, PNT tadi katanya ketika digulirkan sudah program namanya, ternyata hasilnya sebenarnya kurang maksimal kan gitu ya. Lain dengan susu kan Pak Kapus pernah menyampaikan saya. Itu kalau sudah diasup ya, terasup ya. Apalagi kalau tidak terasup. Jadi timbul pertanyaan, apakah PNT itu terasup kepada sasaran atau tidak?
makanya penting dalam rangka riset dan evaluasi itu. Termasuk pun sementara memang punya gambaran kurang maksimal datanya. Nah, kalau memang data ini valid, itu akan menjadi kajian bersama, sehingga program ini program nasional kalau secara masif nanti semua menyampaikan baik kepada yang lain, insya Allah bisa jadi susun. Tentu hasil apapun nanti disampaikan, membuat telaah setat istilahnya kalau dalam lembaga dinas, telaah setat bukan staf yang melanda. Kita ini sebagai stafnya bupati telaah setat bikin laporan. Kalau bisa juga semua puskesmas itu dihimbau bikin telaah setat bahwa program PLT itu sebenarnya kurang maksimal, perlu pergantian yang lebih maksimal, susu dan sebagainya. Jadi ada solusi, hanya semacam itu. Tapi ini tidak akan berjalan. Kesungguhan dan keseriusan tetap Bapak Ibu dan kontrolnya juga ya. Tetap Bapak Ibu semua kami mohon untuk menjadi perhatian semua. Sementara ini dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi mari kita berbuat baik, berpola hidup sehat, dan jangan lupa bahagia. Berdiri selesai jalannya. Bahagia ya. Apapun kondisinya, apapun finansial, kondisi finansial dan lain sebagainya, bahagia itu mudah. Bahagia itu yang penting mensyukuri apa yang ada. Seletoya, seberbeda. Yang ada disyukuri itu selesai. Mungkin kita ada permen bu, mau saya dibuka bu. Sudah syukuri apa yang ada, benar lagu itu. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Polsek dan Pak kami. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Farid wa hidayah. Buat pelokai Ibu PLKB disebut di saya. baru kelihatan. Yang hormati Ibu PLKB, selamat datang Bu. Terima kasih. Satu boleh. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara yang ketiga, penyampaian materi paparan program yang akan dibacakan sendiri oleh Bapak Kapus. Kepada Bapak Muhammad Ishak kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, tetap semangat ya, Bapak Ibu semua ya. Ini profil dari tugas masalah gitu ya. Sinyal di belok ada Pak. Kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Moga sambil dinikmati seadanya. Ya. Moga. Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu. Ini profil kesehatan di tahun 2025. Naik. Nah, ini bumil ya. Jumlah bumil sampai saat ini sentulan ini 20. Yang paling penting ini risikonya, yang risiko 8. Ini kan besar. Gak di bulan, ini gak di bulan. Saya ini gak di bulan. Nah, gak di bulan. Harapan saya itu ketemu dengan Pak Tingginya. Jadi Pak Tinggi itu tahu. Sebenarnya kalau mau nyalon kepala desa itu gampang. Urusi masalah kesehatan tahun depan pasti kalau nyalon lagi pasti masih goal. Ini saya sudah pernah punya riset. Ya. Ya, Mas lagi cek. Ah ini ganti keluar ya. Dari 10 ya. Risikonya 14 ini yang ini masih
belum ditambahkan ya garis supasnya. Kalian Kidul, ini Kalian Kidul. Kui, nah kui Pak Huri ya. Risiko tingginya besar Pak, 13 ya. Jadi yang risiko tinggi ini termasuk satu pernah operasi, yang hipertensi, yang kurang gizi, kemudian itu masuk risiko tinggi ya. Kelainan lor 50-50 hampir semua ya, semua kelainan lor. Tarokan juga, pendil, nah ini 14 ya. Dia belum semua ya. Ya. Jadi masih tinggi ya Bapak Ibu ya, masih tinggi yang angka bumi risiko tingginya. Nah, ini yang menjadi beban saya lagi, seperti kemarin Pak, saya cerita ini kan, saya lebih baik cerita. Kemarin ada pasien ya, putranya Pondok Al-Qusairi, ya, ini benar. Ini papat ya. Putranya Pondok Al-Qusairi itu dan belas nggak mau disentuh oleh kesehatan. Mulai dari vaksinator. Kemarin itu lahirnya tidak mau di sini, lahir di bidan, bayar 1,5 juta. Nah di sini gratis kok bayar 1,5 juta mau. Itu saya. Terus kemarin pulang tensinya 80. Nah, tensinya 80, dia HB-nya 8. Dia sudah mau shock. Terus ada terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Padahal pasien sudah dikunjungi bolak-balik, nggak mau sama sekali. Dia kayaknya orang, ya kalau di akurat kan ada Pak ya, harus menyerahkan kepada ahlinya masing-masing. Itu Pak mau tanya. Tapi padahal Pak Kiai Al-Qusairi ini ceramahnya kemana-mana. Nah, tapi teman ya, aneh sendiri sampai gitu. Terus sampai jadi kalau nggak mau, diimunisasi juga nggak mau. Ini Al-Qusairi di pondok Barat Jalan. Apa semua yang terkait pondok itu seperti itu Pak? Enggak ya. Anggur ini aja yang anggur. Anggur ini kan termasuk aliran ketok jangan, tapi bukan ke kesehatan. Lahirnya tidak di sini anggur ini. Kan itu lahirnya. Kalau ingat saja, tapi dia terbuka. Kalau Al-Qusairi ini jadi memang menganut aliran Arab. Ini yang kemarin. Saya khawatir kemarin. Sampai jam berapa? Hampir jam 10 saya masih koordinasi terus untuk memastikan bagaimana kondisi ibu ini. Kalau seandainya terjadi kematian bayi, kematian ibu, karena yang kematian di malam ini yang bahaya ibunya. Karena tensinya rendah, HB-nya rendah, dia sudah didatangi dua bidan berbeda sama bidan kelainan lor. Ini mengkhawatirkan. Tapi alhamdulillah informasi sudah baik. Lanjut. Nah, ini yang balita. Jumlah balita kurang lebih 1.000 sekian. Ya. Ini sentulan jumlah balitanya 152. Ini sentulan. Nah, sentulan ya. Disampaikan ke Bu Tinggi ya. Ya. Pak Tinggi, balita stuntingnya 47. Ya. Prevalensinya 30%, gizi kurangnya 9. Ya. Terus sangat kurang, ini berarti gizi buruk, sangat kurang gizi buruk. Ini 4. Jadi kita harus jawab. Tanggung jawab itu yang akhirnya ditaruh di Pak Tinggi ini. Ya. Ditaruh di Mas Abi, ditaruh di kan gizi kurang kok ya apa nol. Ya. Gading kulon. Tinggi kulon. Kulon ya. Jadi ibu ketua PKK nggak mau hadir. Tinggi. Masih kan Pak? Masih live TikTok ya? Masih live TikTok ya? Gading ya 295, jumlah stuntingnya 88, prevalensi 29.
karena banyak ya balitanya. Terus jumlah balitanya yang gizi kurangnya 29, gizi kurangnya 14. Nah, Hakim Kulon ini banyak masalah. Kemarin 3 bayi yang kembar ini masuk rumah sakit karena pneumonia. Ya, sekarang masih di NICU. NICU itu di bawah, di atasnya perawatannya. Ya, ini yang perlu dipantau. Pulang nanti, yo, perangkat desa para petingginya jembrong, apa sih salah di situ? Apa rumahnya? Apa cecek kandang sapi di asal bendino? Ya, apa gizinya? Nah, apa perokok ini? Nah, karena di angka stuntingnya terlalu tinggi, ya, ganti. Terus yang di Mubang kemarin lahir kembar juga, ya, prematur juga, berat badannya cuma 1.700 atau 1.800, ya, yang jalan masuk hutan, masuk lagi, ya, ya, nah itu ya, banyak mas. Kita pengen jadi juga nih. Iya. Iya. Lela Kidul, nah ini ya Pak Ori ya. Nah, Ori, jumlah balitanya Pak 234, jumlah stuntingnya Daudi cekaknya 1 dengan Gading 87 ya, prevalensinya 37% ya, gizi kurangnya 20, gizi sangat kurangnya 12. Jadi yang gizi buruk termasuk kemarin itu yang operasi khususnya yang di blok Tekong. Tekong ini sebenarnya yang paling banyak permasalahan ini. Terus habisnya rumahnya kan gua PDP jadi belakangnya Pak Tinggi ya. Itu yang kami. Jadi ini yang butuh perhatian. Ya. Terus kelainan lor. Kelainan lor. Sini Kak. Oh iya. Kelainan lor. Bu Era. Ya. Ini 257, 63 stuntingnya ya. Prevalensinya 24, gizi kurangnya 12, gizi kurangnya 4, ya sangat kurang, gizi buruknya 4. Termasuk yang di botolan yang sudah sering kali saya kasih susu sampai berkarton-karton, ya, tapi dua-duanya nggak naik karena keluarga tidak mendukung. Dalam arti keluarga tidak mendukung itu saya suruh bikin dipan khusus untuk bayinya tidak dibikinkan, ya kan? Rumahnya tidak ada ventilasinya, rumah tidurnya di restoran, ya kan? Kanan kiri biasa oleh botol, ya, ini. Ya. Saya gelontor berapa karton susu kalau lingkungannya tidak dirubah nggak bisa berubah. Nah ini padahal dekat semuanya Pak cari. Ini bukannya kayak gitu. Nah ini banyak permasalahan Pak Camat. Ya. Memang loh. Memang loh, Pak. Memang loh. Tarokan, ini tarokan. Oh tarokan, putih ini mana? Itu bilang Mbak, saya mau lagi Pak. Oh my God, tapi kedua ya tadi. Oh my God, tapi kan putih ini kedua. Tarokan ini balitanya 236, balita startingnya 57, balita gizi kurangnya 36. Gizi kurang sangat kurangnya 14. Padahal bidannya tak ganti loh ya. Ayo ya, bidannya tak ganti enak kan. Jadi kan dukungan dari masyarakatnya, ya dari bukadunnya, dari perangkat desanya. Ya, ini masih banyak. Di taruhan ini Ningsih kemana? Kemana Ningsih? Ningsih kemana? Bu, ada di rumah, terus nggak kemana-mana. Ningsih itu yang anu Pak, yang kemana-mana terus pakai baju Pak. Mungkin Pak Camat belum pernah dipanggil ya Pak ya? Belum pernah ya Pak Camat. Dulu itu terus angkanya juga banyak Pak. Di Blok Rajan itu yang daerahnya agak berdempatan dan agak kuno memang. Seperti itu. Nah, Pendil sebenarnya ibu kotanya Wenang ya, Puskesmas Wenang. Cuma angkanya juga tinggi.
Nah, angka-angkanya tinggi. Balitanya 280, stuntingnya 44, balita gizi kurangnya 33, yang sangat kurang 10. Jadi sebenarnya Bendel ini wilayahnya termasuk wilayah orang Jepang, orang ngerti perkotaan, ya kan? Ya. Cuma nggak tahu kenapa angka gizi kurangnya juga tinggi. Ya. Pak, gara-gara ibu-ibunya banyak punya TikTok itu, Pak. Iya. Lebih fokus ke HP-nya, tak masuk paketannya ada. Iya. Anaknya minum susu dan minum susu biasa. Iya. Betul. Jadi terlalu maju. Ya, yaitu Bendel ini, ya. Alas sapi penduduknya sedikit, ya. Jumlah stuntingnya tinggi. Balitanya 92, tapi angka stuntingnya tinggi. Iya, tapi. Iya. Iya. Nah, ini gizi kurangnya juga tinggi, gizi kurangnya sangat kurangnya juga tinggi. Dari jumlah penduduknya sedikit loh ya, balitanya tidak sedikit, tapi angkanya tinggi. Ya. Yang 900, alhamdulillah sebenarnya Pak Camat, saya cerita sedikit. Walaupun toh lahir itu PBRR tidak berapapun, tapi kalau dirawat dengan betul dan mendapat perhatian khusus, ya alhamdulillah sebenarnya normal-normal saja. Nanti saya tampilkan video yang terakhir nanti contoh bayi balita yang mendapat penanganan khusus dari berat 900 ada yang 1300 normal. Baik Mas. Ini yang sering kita dengar pada capaian SPM kita di Kecamatan naik. Nah ini untuk pelayanan kesehatan ibu hamil masih kurang dari target Pak Camat. Ini kita sampai saat ini masih 23,94%. Jadi karena ini ibu-ibu kadang tolong banget tolong. Lekes ono wong mari mantu, ya mantu. Coba intipan produk positif sampai dulu. Ya. Karena ini menentukan orang hamil ketemu pertama, ketemu kok sampai laporan itu jejaknya di K1. Ini kan K6. Ini K6. K1-nya kecil, K-nya nggak akan tercapai. Jadi wis ngomong ya masuk dikasih kan lu kami ada di sosok inti wis anu hamil wis kan jadi bukan ya sampai ngomong tentang pidana itu kita lakukan satu walaupun toh nanti belum pemeriksaan syukur-syukur belum pemeriksaan USG kesini semua lengkap ini tambah bagus ya tapi di sini ini masih adatnya kalau belum 3 bulan ya di atas 3 bulan iya takut elang itu sih bikinan itu nah padahal ini dilaporkan di bupati sampai ini di kementerian laporan di SPM ini ya kalau persalinan alhamdulillah sudah semua persalinan di tenaga kesehatan cuman saat ini fenomenanya itu tadi terutama Bendel ya Bendel ini banyak yang lahir ke kota ya Amanah tidak benar ya ini ada iya kalau dapat anaknya dibilang stunting nggak mau iya kan bayar lebih mau Pak mau kaya ya iya ya pelayanan kesehatan baru lahir alhamdulillah sudah bagus semua dan pelayanan kesehatan balita juga bagus Pak pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar Pak semua sudah kami lakukan di pendidikan dasar insya Allah nanti di bulan Agustus ada program pencacingan Pak yang masuk nanti di bulan November juga ada imunisasi anak sekolah nantinya. Terus pada usia produktif yang ini pada bisa di posyandu nantinya alhamdulillah kesehatan pada usia lanjut di posyandu lansia alhamdulillah sudah hampir semua desa sudah melaksanakan posyandu lansia. Pelayanan kesehatan hipertensi ini cukup banyak sekali ya masyarakat kita saat ini yang terkena penyakit
hipertensi salah satu faktornya ya mungkin stresornya terlalu tinggi juga dan makan makanan instan yang dikonsumsi. Diabetes ini, dua penyakit ini yang mendominasi saat ini, masuk top 10 ya. Pelayanan kesehatan dengan orang gangguan jiwa, alhamdulillah di Puskesmas Sleman ada 31 penderita, alhamdulillah semua tertangani ya, termasuk yang gading kemarin yang bikin heboh sampai ke tiris ya, alhamdulillah sudah pulang Pak Camat. Oh iya, ya. Aman Pak. TB, nah ini penyakit TB ini juga masih banyak ya, masih banyak yang ditemukan. Jadi perlu juga masih penanganan yang serius. HIV itu juga masih banyak. HIV ini kami sasar di ibu-ibu hamil Pak, yang pemeriksaan ibu hamil harus wajib pemeriksaan HIV. Untuk HIV-nya berapa desa ya? Ada semua ya. Ada semua. Ada, benar ada. Sampai kemarin sempat agak rame, akhirnya kami mediasi, alhamdulillah bisa bekerja dengan baik. Itu SPM, Bapak Ibu ya, yang kita laporkan. SPM itu status pelayanan minimal ya, yang perlu kita laporkan setiap bulan ke Dinas Kesehatan, dan sekaligus nanti sebagai acuan Bapak Ibu Bupati yang untuk mempertanggungjawabkan capaian dari program. Itu semua masuk di programnya Pak Bupati yang sekarang ya, program saya. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya ya, dari lintas sektor untuk mewujudkan semua program-program yang ada di Puskesmas. Nah, ini yang juga menjadi kendala ya. Saat ini kan posyandunya posyandu ILP ya, posyandu ILP ini terkendala di entrian ya, entriannya ya. Jadi penemuan aktif di K1 yang tadi yang saya sampaikan ya, menguping pada yang sudah baru-baru menikah 1 bulan 2 bulan sudah ditanyain hamil atau belum ya. Penemuan kasus TB ya, kalau yang di saya ada pasien TB, berarti sekitarnya harus dilihat adakah yang batuk-batuk lama atau gimana begitu. Ya. Ya, ini yang untuk entrian data ini ya memang kendalanya sebenarnya di paket data ya, kendalanya di paket data. Jadi itu dan kalau di entry di tempat posyandu otomatis datanya tidak ada, harus kembali ke desa masing-masing atau balai desanya atau di polisdesnya. Ini program baru dari Pak Prabowo ya, dari Presiden kita, yaitu program pemeriksaan kesehatan gratis di hari ulang tahun semuanya DKG ya, cek kesehatan gratis. Ini kalau menyesuaikan, pemeriksaan ini menyesuaikan, jadi kemampuan puskesmas apa yang bisa dilakukan pemeriksaan ya. Siapa saja bisa ikut ya, semua usia mulai dari bayi, balita, anak-anak, usia prasekolah, anak sekolah, remaja hingga dewasa dan lansia 1 kali dalam 1 tahun. Jadi ini kalau seumpama kalau bayi biasanya langsung begitu lahir langsung kita entrikan masuk di dalam aplikasinya CKG ini, cek kesehatan gratis yang baru lahir. Nah, kalau yang seusia kita bapak-bapak remaja ini bisa waktu hari ulang tahun juga bisa. 1 bulan setelah ulang tahun masih bisa. Nah, jalur pelayanannya yaitu mendownload aplikasi Satu Sehat ya. Ya, Satu Sehat di situ melalui daftar melalui 3 pilihan, pakai download aplikasi Satu Sehat di SSM, terus cek ya, ini ada WA-nya di situ, nomornya ini ya Bapak Ibu, terus datang langsung ke Puskesmas dengan itu bisa juga, atau datang pada hari sesuai dengan pendaftaran dengan menunjukkan nomor tiket yang terdaftar dari Satu Sehat mobil, menunjukkan tiket yang diperbolehkan
ke loket pendaftaran pelayanan kesehatan gratis. Jadi ini bisa daftar online, bisa daftar ke Puskesmas gitu. Ini jamnya Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 12 untuk pendaftaran ya. Kalau pelayanannya sampai jam 2, dan setelah itu setelah jam 2 dilanjutkan ke sebelah di ruang tindakan itu. Jumat jam 7.30 sampai jam 10, Sabtu jam 7.30 sampai jam 11 ya. Jadi semua masyarakat bisa menggunakan layanan ini. Semua gratis Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa diceritakan Mas kegiatan ini suatu kebetulan dia waktu itu ambil beras susu. Nah, ambil susu yang dari dinas kesehatan. Ada bantuan dari dinas kesehatan untuk balita yang kurang gizi. Lanjut Mas. Itu dari tangan ini itu ya. Habis sekarang generasi kesehatan juga apa? Mau periksa ini 300. Ini ya. Yang mana itu? Bisa 900 dari atas. Berat badannya 900. Ini 900. Banyak 900 dulu. Berubah ke sini. Ini juga sudah kami cek tubuh kembangnya, alhamdulillah semua normal. Ini Pak Adingas ini bayi BBR dulu tahun 2023 jasa ekonomi dulu dan sebagainya apa Pak? 1.300 MRS di Lorong Jati selama 45 hari. Yang ini dengan BP 900 ya, juga sama. BP pertama ini lainnya 2 bulan. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan dengan BBR, perawatan yang bagus, gizi yang bagus. Alhamdulillah rumahnya juga bagus. Tadi masa juga kita cek tumbuh kembang sesuai dengan usia anak. Usia mana usia? Kami berupaya waktu itu Dinkes, kami bekerjasama dengan Basnas dan PT Society untuk menunjang gizi dari bayi-bayi BBR kita. Alhamdulillah ada hasilnya. Pak Dr. Reza, ini Pak Dr. Reza, ini anaknya Pak Dr. Reza. Ini alhamdulillah anaknya Pak Dr. Reza. Alhamdulillah Pak Dr. Reza sehat semua ya. Ini ada susu juga. Susu ini masih berada terus, masih bumi dan tempatnya. Bisa bawa ya? Ini ya? Masih juga kan ya? Ini ya? Yang ini dari ya? Terus itu Bapak Ibu ya. Jadi kami lagi ingin bayi balita yang ada di desa, kalau ketemu yang masih isi dulu ya tadi itu
proses atas pengumuman. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau betul-betul kita rawat dengan baik ya, kita sentuh semua, insya Allah bisa salah satu angka stuntingnya pasti turun. Nah karena itu tadi anggaran ya dari kami tidak mencukupi untuk mengcover semua. Contoh untuk di kelas Ibu Hamil ya, kami bisa menganggarkan cuma 10 sasaran per desa, 10 sasaran per desa. Padahal mobilnya tadi cukup banyak. Nah, syukur-syukur nantinya ke depannya bisa sharing dengan desa melalui dana desa dan pelaksanaan bisa serentak. Jadi seumpama di desa Gading itu ada 30 bumil ya, bumil. Nah, saya 10, dengan 10 nanti kan itu dilaksanakan dalam 1 tahun ada 3 kali kalau 4 kali ya, 2 kali ya, 2 kali itu bisa bergantian nanti. Itu nanti di bulan semua bulan sekarang saya 10, desa 10, bulan berikutnya berarti kan tinggal berapa nanti gantian seperti itu. Insya Allah nanti semua bumil-bumilnya bisa mengikuti kelas Ibu Hamil. Sangat penting sekali karena di situ banyak sekali pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh bidan, mulai dari tata cara persalinan, mengasuh anak, imunisasi dan lain-lain. Terus ada lagi program kelas balita. Balitanya tadi kan ratusan. Kelas balita berapa Bu jumlahnya? Per 30 ya semuanya, kami mengapernya 30. Jadi banyak sekali yang harus kita sharingkan Bapak Ibu yang biar program ini tidak setengah-setengah nantinya ya, biar tercapai semua. Alhamdulillah kemarin di tahun 2024 saya bekerjasama dengan bukan bekerjasama, saya minta memang bikin proposal ke Basnas sama ke PT Sasa Inti. Alhamdulillah dari PT Sasa Inti merespon bagus sampai 3 kali kunjungan. 3 kali kunjungan, kalau saya total sekali kunjungan ke 1 pasien itu kurang lebih 1 juta. Susu 1 karton, masih telur, buah, ayam, jadi semua lengkap di situ. Alhamdulillah. Nah itu, tadi yang 4 yang kisi dulu tadi ya. Syukur-syukur saya punya bayinya. Nanti kami akan ajukan kembali. Bumil-bumil yang kayak juga bisa. Nah, mungkin itu dari kami ya. Sekali lagi terima kasih. Ini gambar potret dari semua desa. Tentunya nanti mau disampaikan ke kepala desanya. Mohon maaf, saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Terkait assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dan sekaligus mohon maaf Pak Kapus terkait dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Bapak Kapus. Yang pertama dengan keberadaan pondok. Saya tidak akan menanyakan pondok yang lain, terutama Penang itu karena Penang itu ada 4 pondok. Apakah di antara 3 pondok itu sama kejadiannya dengan yang ada di pondok Pendiri? Karena kalau yang setahu saya potret yang ada di Pondok An-Nur itu pengasuhnya mempunyai anak 12. Dari 12 anak itu apakah sudah berkoordinasi dengan puskesmas terkait dengan kelahiran atau segalanya? Dikarenakan setiap ada posyandu ya bayi ya tidak pernah hadir.
untuk membawa balitanya. Padahal sampai saat ini insya Allah sudah mempunyai 12 anak. Alhamdulillah. Pemain sepak bola sudah lebih satu. Walaupun ada kejadian sama dengan di Pendil, maka pihak desa akan bertindak lebih lanjut untuk mengkoordinasi, karena Bapak tidak akan menutup pondok sebenarnya, cuma akan lebih mendekati kepada pengasuh agar kiranya program pemerintah termasuk programnya Puskesmas Klelang Kidul itu juga harus juga didukung dengan adanya informasi itu, Pak, biar tidak desa itu malu juga kalau sampai dilontarkan sampai ke kabupaten terkait dengan masalah itu, sehingga koordinasi kepala desa itu tidak ada koordinasi dengan masalah dengan pondok. Kalaupun ada, kalau disampaikan. Yang kedua terkait dengan profil, terutama profil Klelang Kidul, Pak. Alhamdulillah selama ini kader Klelang Kidul terkait ada problem dan persoalan itu langsung turun tangan, datang. Karena terus terang bayaran kader untuk tahun 2025 sampai bulan 6 sudah lunas 12 bulan, Pak. Tidak terpotong pun sedikit. Alhamdulillah. Itu makanya kader Klelang Kidul itu di tahap pertama, Pak Camat, perlu saya sampaikan juga, tidak perlu tangannya Pak Camat saya. Biar ada isu di kemudian hari bahwasanya di bulan 4 6 bulan kemarin itu kader sudah terlunasi, belum sampai 6 bulan sudah terlunasi. Kemudian tahap kedua pengambilan insya Allah kemarin beberapa minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, sebelum turun kami sudah menyampaikan kader besok sudah akan saya transfer ke rekeningnya masing-masing, tidak terpotong sedikit pun. Jadi sampai detik ini 12 bulan sudah terbayar semua. Makanya kami cakang, Pak. Terkait dengan proses, Pak. Terkait kalau bisa Tanyakan lagi, Mas. Tanyakan lagi ya. profil. Jangan, Mas. Ini data balita, Mas. Profil balita. Balita. Bawahnya, Mas. Sketsu, Mas. Prof ya. Profil balita itu apa tahun 2024 atau tahun 2005 atau tahun-tahun sebelumnya, dikenakan untuk desa Klelang Kidul balita 234, jumlah balita stuntingnya cukup banyak 87, sehingga prevalisensi stunting 18%. Kemudian jumlah balita kurang gizi 20, dan begitu sangat kurang gizi 12. Ini menurut saya pribadi, termasuk menurut desa Klelang Kidul, itu sangat riskan, sangat memprihatinkan. Padahal Klelang Kidul menu balita untuk tiap bulannya, tiap ada posyandu itu sudah sesuai dengan apa namanya